Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Ishaq Abu Bakar bin Huzaimah An-Naisaburi. Ia seorang imam besar yang melawat ke berbagai kota untuk mencari hadis. Beliau pergi ke Rai, Baghdad, Basrah, Kufah, Syam, Jazirah, Mesir dan Wasit. Ia mendengar hadits dari banyak ulama, di antara mereka adalah Ishaq bin Rahawai, Muhammad bin Humaid, Ar-Razi. Akan tetapi ia tidak meriwayatkan hadits-hadits yang mereka dengar dari mereka itu, akan tetapi ia meriwayatkan dari Abu Qudamah, dan di antara hadits yang diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim dan di luar dari Sahih. Beliau sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits, kadang-kadang ia meninggalkan hadits karena ada catatan pada sanadnya. Ar-Rabi bin Sulaiman berkata, kami lebih banyak memperoleh ilmu dari Ibnu Huzaimah daripada yang ia diperoleh dari kami. Ad-Daraqutni berkata, Ibnu Huzaimah seorang imam yang kuat hafalannya dan tak ada bandingannya. Al-Hakim menggolongkan ia ke dalam golongan fuqaha hadits. Ia banyak mempunyai kitab dan beliau mempunyai sebuah kitab Sahih yang terletak di bawah Sahih Muslim. Ia wafat pada tahun 311 H. Ibnu Huzaimah adalah salah satu tokoh hadits abad keempat Hijriyah. Ia mencurahkan sebagian besar hidupnya untuk mengkaji hadits. Oleh karena perannya yang begitu besar, para ulama menyebutnya sebagai imamnya para imam-imamul aimah. Salah satu karyanya yang memperoleh apresiasi di kalangan ulama adalah Al-Sahih. Sebuah karya yang memuat hadis-hadis sahih yang tidak disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ibnu Huzaimah hidup pada masa dinasti Abbasiyah angkatan pertama dan kedua, yang sedang mengalami kemunduran 833 sampai 945 m. Abad ketiga hingga awal abad keempat Hijriyah. Keadaan politik dan militer sedang merosot. Uniknya, justru ilmu pengetahuan semakin mengalami kemajuan. Bahkan pada saat itulah ilmu pengetahuan mencapai zaman keemasan dalam sejarah Daulah Islamiyah, termasuk dalam bidang hadis. Dalam konteks sejarah perkembangan hadis, Ibnu Huzaimah hidup pada periode kelima dan keenam. Periode kelima yang berkisar selama abad ketiga Hijriyah merupakan masa pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan hadis. Periode keenam, yang dimulai sejak abad keempat hingga abad ketujuh Hijriyah, merupakan masa pemeliharaan, penertiban, dan penghimpunan hadis. Ibnu Huzaimah lahir pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mutasim 218 sampai 227 H, 833 sampai 842 m. Selama berkuasa, kebijakan Al-Mutasim terhadap ahli hadis tidak berbeda dengan khalifah terdahulu, menekan, bahkan menyiksa para ahli hadis. Bahkan penggantinya pun, Al-Watsik 227 sampai 232 H, 842 sampai 874 m juga menerapkan kebijakan yang sama. Pada masa Al-Mutawakil 232 sampai 246 H, 847 sampai 861 m perkembangan hadis mulai pesat. Berbeda dengan tiga khalifah sebelumnya, pemahaman Al-Mutawakil lebih sejalan dengan para ulama hadis. Ia sangat menaruh minat terhadap bidang hadis. Ia pun sangat menghormati para ulama hadis. Ia sering mengundang mereka ke istana. Selama pemerintahan inilah, penyebaran, pencarian, dan kajian hadis mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat itu, Ibnu Huzaimah berusia antara 10 sampai 24 tahun. Di sisi lain, pembuatan dan penyebaran hadis-hadis palsu serta kisah-kisah yang menyesatkan umat semakin merajalela. Ini termotivasi oleh konflik sosial politik sejak masa-masa sebelum Al-Mutawakil. Dalam situasi demikian, para ulama dan peminat hadis bangkit, termasuk Ibnu Huzaimah, untuk aktif menekuni hadis. Karenanya ia giat melawat mencari hadis ke berbagai daerah hingga beliau menyusun kitab koleksi hadisnya, Sahih Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah lahir pada bulan Safar 223 H, 838 m, di Naisabur, sebuah kota di Khurasan, yang sekarang terletak di bagian timur laut negara Iran. Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Huzaimah al-Naisaburi. Namanya dinisbatkan kepada kakeknya, Huzaimah. Ia pun kemudian dikenal dengan nama Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah memulai pendidikannya dengan belajar Al-Quran. Sejak kecil ia telah mempelajari Al-Quran. Konon, ia sangat ingin menemui Ibnu Qutaibah untuk mencari dan mempelajari hadis. Ketika meminta izin ayahnya menyarankan agar mempelajari Al-Quran hingga benar-benar memahami isinya terlebih dahulu. Setelah dianggap mampu memahami Al-Quran, ayahnya baru mengizinkannya pergi mencari dan mempelajari hadis dengan melawat ke Marwa dan menemui Muhammad ibn Hisham serta Ibnu Qutaibah. Setelah usianya genap 17 tahun, dia melakukan pelayatan intelektual ke berbagai negeri Islam, seperti ke Marwa, Rai, Syria, Mesir, Wasit, Baghdad, Basrah, Kufah, dan lain-lain. Selama pelayatannya, dia berguru kepada banyak ulama besar di masanya. Di antara guru-gurunya adalah Ali ibn Muhammad, Musa ibn Sa'al al-Ramli, Muhammad ibn Harb, Abu Quraib, Muhammad ibn Maran,
Yunus ibn Abdul A'la, Abdul Jabbar ibn Al-Ala, Ishaq ibn Rahawayh, Mahmud ibn Gailan, Ali ibn Hajar, dan lain-lain. Selain belajar di banyak tempat, Ibnu Huzaimah juga banyak meriwayatkan hadis. Dalam periwayatan hadis, ia tidak mau menyampaikan hadis yang diterima dari guru-gurunya sebelum benar-benar memahaminya. Ibnu Huzaimah memiliki banyak murid. Para muridnya inilah yang meriwayatkan hadis-hadis koleksinya. Di antara para muridnya adalah Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id, Abu Ali al-Naisaburi, dan halaik. Yang paling akhir meriwayatkan hadis darinya di Naisabur adalah cucunya sendiri, Abu Tahir Muhammad ibn Al-Fadl. Selain itu, hadis-hadis dari Ibnu Huzaimah juga banyak diriwayatkan oleh ulama-ulama terkemuka pada zamannya. Di antara yang meriwayatkan hadisnya yaitu Abu Al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayub Al-Tabra'i, Abu Hatim, Muhammad ibn Hibban Al-Busiti, Abu Ahmad, Abdullah ibn Abde Al-Jurjani, dan lain-lain. Karya yang terselamatkan. Pena Ibnu Huzaimah sangat tajam. Ia penulis hadits yang amat produktif pada masanya. Konon, Ibnu Huzaimah memiliki lebih dari 140 hasil karyanya berupa kitab. Karya-karya ini di luar tentang al-masail permasalahan-permasalahan tertentu yang mencapai lebih dari 100 juz, tentang fiqh hadits ada 3 juz, dan permasalahan haji ada 5 juz. Sayangnya, sebagian besar karyanya tidak sampai ke tangan kita, meskipun sekedar nama atau judul. Karyanya yang masih dapat dijumpai saat ini hanya 2. Kitab Al-Tauhid dan Sahih Ibn Huzaimah yang tersimpan di Maktabah Al-Islamiyah, Istanbul, Turki. Perpustakaan ini menyimpan dalam 2 bentuk, manuskrip dan kitab. Karya monumental Ibnu Huzaimah adalah Sahih Ibnu Huzaimah. Nama asli kitab ini adalah Mukhtasar Al-Mukhtasar min Al-Musnad Al-Sahih, an Al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya, kitab ini berupa manuskrip setebal 311 lembar halaman. Manuskrip tersebut pertama kali ditemukan sekitar abad ke-6 atau awal abad ke-7 Hijriah di sebuah toko buku Istanbul. Manuskrip yang sama ternyata juga ditemukan di toko-toko buku di Eropa. Naskah Sahih Ibn Huzaimah yang sampai kepada kita merupakan hasil suntingan Dr. M.M. Azami, intelektual hadis kontemporer. Naskah tersebut pertama kali diterbitkan oleh Al-Maktab Al-Islami pada tahun 1390-1970 m. Metode yang digunakan dalam kitab ini adalah metode imla, yakni, Ibnu Huzaimah mendiktekan hadis-hadis koleksinya kepada para muridnya. Sedangkan dari segi sistematika penyusunannya, naskah cetakan kitab Sahih Ibnu Huzaimah seluruhnya terdiri dari 4 juz jilid. Keseluruhan jilid tersebut dibagi menjadi 7 kitab, Kitab Al-Wudu, Kitab Al-Salah, Kitab Al-Imamah fi Al-Salah, Kitab Al-Jumah, Kitab Al-Siyam, Kitab Al-Zakah, dan Kitab Al-Manasik. Setiap kitab ini diklasifikasikan menjadi beberapa bab dengan jumlah yang berbeda-beda untuk tiap kitabnya, berkisar antara 100 sampai 500-an bab. Oleh sebagian ulama hadits, Sahih Ibnu Huzaimah dianggap sebagai kitab yang sangat penting setelah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Amat disayangkan, warisan karya Ibnu Huzaimah tidak sampai kepada kita. Padahal, sangat penting mengetahui sejarah perjuangan dan pengabdian Ibnu Huzaimah. Begitulah, setelah mengisi masa hidupnya dengan berbagai perjuangan dan pengabdian, akhirnya pada bulan Zulqa'dah 311 H 924 M, Ibnu Huzaimah wafat dalam usia kurang lebih 89 tahun. Jenazahnya dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dimakamkan di bekas kamarnya, yang kemudian dijadikan makamnya. Wallahu a'lam bishawab.